Pemirsa, 19 siswa sekolah dasar dan 2 guru tewas dalam penembakan massal di SD Robb, Texas, Amerika Serikat. Pelaku merupakan seorang remaja berusia 18 tahun yang menembak mati neneknya sebelum bergegas ke SD Robb. Setidaknya 21 korban tewas dalam aksi penembakan massal di sebuah sekolah dasar Robb, Texas, Amerika Serikat pada Selasa waktu setempat. Korban meninggal terdiri dari 19 siswa SD dan 2 guru. Pelaku diketahui bernama Salvador Ramos, remaja berusia 18 tahun yang juga bekerja paruh waktu di sebuah restoran cepat saji. Puluhan anak-anak terluka akibat penembakan. Kebanyakan anak yang ditembak merupakan siswa kelas 3 dan kelas 4. 15 siswa dirawat di unit gawat darurat dan dalam kondisi kritis. Pelaku dilaporkan menabrakkan mobilnya di luar SD Robb dan masuk sambil menenteng senjata api termasuk senapan. Pelaku diyakini menembak mati neneknya sebelum bergegas ke SD Robb. Presiden Amerika Serikat Joe Biden memerintahkan untuk mengibarkan bendera setengah tiang sebagai bentuk penghormatan dan bela sungkawa. An elementary school, beautiful, innocent, second, third, fourth graders. And how many scores of little children who witnessed what happened see their friends die as if they're on a battlefield, for God's sake. Motif dibalik penembakan ini belum diketahui secara jelas. Penyelidik sedang bekerja untuk mendapatkan informasi latar belakang secara detail soal subjek, motif, dan jenis senjata yang digunakan. Pelaku disebutkan membeli senjata api saat berulang tahun ke-18. Jakarta International IPRI 2022 sudah rampung 100% dalam pembangunan sirkuit Formula E Ancol, Jakarta. Saat ini pembangunan difokuskan pada bangku penonton dan bangunan temporer untuk menunjang balap mobil listrik. Dan berikut laporan Mahathir Muhammad dengan juru kamera Pandu Priyo Aji dan Didit dari sirkuit Formula E Ancol. Hari lagi DKI Jakarta akan memulai ajang balap mobil listrik yaitu Jakarta International E-Prix 2022 pada tanggal 4 Juni 2022. Sejumlah persiapan masih terus dilakukan, kurang lebih 95% perampungan dari sirkuit dan juga pembangunan semi permanen masih terus dilakukan hingga saat ini. Seperti berada di belakang kami ini, sejumlah bangunan semi permanen masih dilakukan pembangunan seperti pedok, di mana nantinya para ofisial dan juga pembalap akan masuk ke dalam sirkuit atau juga pedok. Selanjutnya untuk kategori bangku VIP dan VVIP saat ini sedang juga dilakukan pembangunan. Namun untuk grandstand seperti tempat kami berdiri saat ini memang sudah rampung dibangun, di mana grandstand ini akan dijual dengan harga kurang lebih 862.500 sudah termasuk pajak. Dan juga untuk bangku kategori VIP ini sudah habis terjual 100%. Namun untuk informasi lebih lanjut ketersediaan tiket, juga mengenai harga-harga tiket nanti dapat mengunjungi dari jakartaeprixofficial.com untuk melihat harga dan juga ketersediaan tiket. Dan juga sesuai jadwal nantinya apabila tanggal 4 Juni 2022 maksud kami, di mana memang untuk jadwal dari pukul 7.30 hingga kurang lebih 10 ini nanti akan ada sesi latihan dari sejumlah pembalap, dan di pukul 10.40 hingga pukul 12 siang di mana akan ada kualifikasi dari para pembalap, dan pada 15.00 waktu Indonesia Barat hingga malam hari ajang balap mobil listrik ini akan dimulai di sirkuit Ancol. Dan nantinya bagi para pengunjung juga untuk bisa memesan tiket online terlebih dahulu agar ketika masuk ke dalam arena sudah memastikan bahwa tiketnya sudah terbeli, dan sekali lagi bahwa untuk tetap bisa menjaga kebersihan karena nanti akan ada sistem pelarangan untuk membawa plastik selama di area Jakarta E-Prix International 2022. Dari Jakarta, Mahathir Muhammad, Pandu, Didit, Anyus melaporkan. Beralih ke informasi Timnas U19 yang kembali menggelar latihan di Stadion Madia sebelum berangkat ke turnamen Toulon 2022. Latihan dilakukan untuk mempertajam serangan sekaligus evaluasi usai laga uji coba melawan Persikabo. Timnas U19 Indonesia mempertajam sekaligus evaluasi latihannya kembali usai laga uji coba melawan Persikabo. Sudah lebih dari 9 hari mereka melakukan pemusatan latihan di Stadion Madia, Senayan, Jakarta. Pelatih Zenat Radoncic menekankan latihan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pemain lakukan. Selain kesalahan-kesalahan, Coach Radot juga memuji beberapa permainan yang dilakukan pemainnya.
look at the game, we played against a professional team. Yeah? So today we in the session we spend most of the time trying to fix some mistakes we made in the game, and so we think about it and we try not to make same mistakes more often. Yeah. Timnas U19 sedang dalam persiapan mengikuti turnamen Toulon 2022 yang rencananya akan berlangsung pada tanggal 29 Mei hingga 12 Juni 2022 mendatang. Pada turnamen itu Indonesia berada di grup B bersama Meksiko, Ghana, dan Venezuela. Turnamen ini untuk kategori level usia U17 hingga U23. Selain untuk Toulon Cup, tim U19 Indonesia ini juga dipersiapkan PSSI jelang menghadapi laga-laga di Piala Dunia U20 2023 mendatang. Apalagi Indonesia menjadi tuan rumah ajang bergengsi tersebut. Final Liga Konferensi Eropa akan menyajikan duel antara AS Roma dengan Feyenoord Kamis dini hari nanti. Keduanya berniat menciptakan sejarah di kompetisi ini. Final Liga Konferensi Eropa akan menyajikan duel antara AS Roma dengan Feyenoord di Arena Kombetare, Tirana, Albania. Final musim perdana Liga Konferensi Eropa ini adalah kesempatan Roma untuk meraih trofi mayor pertama mereka di kompetisi Eropa setelah 2 kali kalah di final kompetisi UEFA, yaitu melawan Liverpool di European Cup 1984 dan melawan Inter Milan di UEFA Cup pada 1991 silam. Sedangkan bagi pelatih Roma, Jose Mourinho, ini merupakan kesempatan untuk menambah koleksi gelar juaranya. Questa finale è storia che si è già scritto per arrivare qui, per giocare la finale europea dopo tanti anni, però ovviamente quando tu arrivi in finale devi fare tutto il possibile per scrivere la storia, che ovviamente è vincere la finale. Jelang laga nanti, Il Giallorossi mendapatkan modal istimewa usai menang di markas Torino pada laga penutup Serie A 2021-2022. Kemenangan meyakinkan itu tentunya jadi suntikan moral anak asuh Jose Mourinho untuk regu trofi di level Eropa. Akan tetapi Feyenoord jelas tak bisa diremehkan. Keberhasilannya finish di peringkat 3 Eredivisie 2021-2022 membuktikan bahwa kualitas skuad arahan Arne Slot juga cukup bagus. Selain itu, Feyenoord juga termotivasi menghadapi laga ini. Untuk pertama kalinya, klub asal Belanda itu bisa menembus final kompetisi Eropa sepanjang sejarah klub dan bisa mendorong semangat Feyenoord untuk meraih trofi. We've seen a lot, so we hope we are prepared in the right way. And if he does surprise us, then I just said to the Dutch media, we've played 55 games, so it would be a big surprise if he could think of something that we haven't met yet. Pasukan Arne Slot juga dalam performa yang bagus. Mereka tak terkalahkan 11 dari 12 pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Hanya kekalahan 1-2 dari FC20 pekan lalu agak mengganggu mereka jelang menghadapi AS Roma. Di atas kertas, AS Roma lebih diunggulkan menang atas Feyenoord. Pertandingan ini diyakini akan berlangsung ketat sebab keduanya berniat menciptakan sejarah di kompetisi ini. Ditambah lagi ini menjadi kesempatan emas kedua tim untuk mendapatkan trofi setelah gagal di kompetisi domestik. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup iNews Malam. Saya Mirva Suri dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.